Manusia modern telah pergi ke luar angkasa untuk mencari tahu apa yang ada di sana. Namun ternyata di bumi masih banyak tempat yang belum sepenuhnya terungkap. Seperti wilayah bawah laut yang masih menyisahkan 80% yang belum pernah dijelajahi oleh manusia, sehingga penuh dengan makhluk-makhluk misterius. Salah satunya adalah ubur-ubur merah darah. Ubur-ubur jenis ini baru ditemukan di tahun 2021 lalu oleh para peneliti Lembaga Kelautan Amerika Serikat atau NOAA. Saking barunya, spesies ini bahkan belum memiliki nama resmi dan klasifikasi. Para peneliti NOAA cuma menyebutnya ubur-ubur merah darah yang merujuk pada warnanya, yang disebabkan karena panjang gelombang cahaya yang tidak menembus kedalaman 700 meter, tempat di mana makhluk ini ditemukan pertama kali. Jadi ubur-ubur jenis ini sebenarnya berwarna hitam saat tidak ada cahaya merah yang dipantulkan kembali. Ubur-ubur misterius berukuran 10 cm ini ditemukan pertama kali di perairan Rhode Island, Amerika Serikat, dalam sebuah ekspedisi menggunakan drone laut Deep Discoverer yang merekam semua makhluk-makhluk laut yang hidup di perairan Atlantik Utara hingga kedalaman 915 meter. Nah, ubur-ubur merah darah ini menarik perhatian karena baru pertama kali terlihat oleh ilmuwan dan diperkirakan dari genus Poralia. Tapi karena keunikannya berupa tentakel yang lebih banyak dan adanya tonjolan di bagian tudung, ilmuwan memperkirakan ubur-ubur ini adalah spesies baru yang langka. Makanya masih sulit untuk ditemukan. Sama sulitnya dengan keberadaan gurita kaca. Tetapi berkat pencarian panjang selama 34 hari oleh para peneliti di Smith Ocean Institute di kepulauan terpencil bernama Phoenix di timur laut Australia sana, akhirnya gurita transparan menyerupai kaca ini berhasil ditemukan. Bentuknya yang unik karena berkulit transparan, membuat gurita ini dinamakan gurita kaca dan memiliki mata silinder, saraf optik dan saluran pencernaan yang tidak jelas terlihat dengan kasat mata. Hewan bernama Latin Vitreledonella gricardi ini sebenarnya sudah ditemukan keberadaannya sejak tahun 1918 lalu, namun jarang terlihat karena keberadaan yang jauh di dasar lautan dan sering menjadi mangsa empuk bagi predator lain. Masih belum diteliti secara mendalam, namun para ahli mengungkap fakta menarik tentang gurita kaca. Salah satu keunikan gurita kaca adalah mantelnya yang bisa mencapai panjang 11 cm dan panjang tubuhnya mencapai 45 cm. Wah, panjang juga ya. Kalau hewan yang satu ini bukanlah bertubuh panjang, melainkan bertubuh besar. Kepiting laba-laba atau Machohaira camphri yang ditemukan di Jepang ini memiliki ukuran tubuh yang lumayan besar, yaitu 40 cm dengan berat yang bisa mencapai 20 kg. Selain itu, kepiting laba-laba juga memiliki kaki-kaki yang sangat panjang, yaitu 3,8 meter. Karena ukuran besar itulah, kepiting laba-laba bisa memeluk sebuah mobil. Meski berukuran besar, namun laba-laba jenis ini tidak perlu ditakuti. Karena ternyata kepiting laba-laba punya sifat yang sangat lembut dan suka memakan tumbuhan atau hewan yang sudah mati. Kepiting laba-laba termasuk ke dalam jenis hewan yang suka dandan ternyata. Mereka suka menghias dirinya dengan spons atau anemon sebagai bentuk perlindungan diri. Menarik. Nah, kalau ikan ini adalah hiu panjang umur, soalnya bisa hidup paling lama bahkan sampai ratusan tahun. Bobot yang bisa mencapai 1.200 kg berkat jenis makanan yang beragam. Mulai dari ikan, hiu lain, belut sampai mamalia seperti anjing laut. Karena kemampuannya memangsa berbagai jenis hewan tersebut, membuat hiu Greenland jadi mageran dan dijuluki hiu rebahan atau hiu tidur. Gak rebahan ya. Walhasil hiu Greenland hanya bisa bergerak perlahan dan sembunyi-bunyi di dalam air. Hiu Greenland bergerak di dalam air dengan memanfaatkan sisiknya yang mirip seperti gigi. Saking banyaknya, gigi hiu bisa mencapai 48 hingga 52 gigi rahang atas dan 50 hingga 52 gigi di rahang bawahnya. Hewan aneh yang satu ini mampu membuka mulutnya sampai lebarnya mengalahkan ukuran tubuhnya sendiri. Saking anehnya, hewan bermata coklat yang kusam dan bentuk mulutnya yang aneh menjadikan sarcastic fringe head sebagai hewan paling jelek yang pernah ditemukan. Kasian ya. Selain karena dianggap memiliki rupa yang jelek, ikan yang satu ini juga dikenal sebagai hewan yang pemarah. Mereka punya cara unik tersendiri untuk memakan bangsanya, dengan bersembunyi dan mengintai di balik lubang persembunyian.
sarkastik, menyerang dengan cara memperlihatkan warna-warni mulutnya dan mengejutkan mangsanya dengan sekali terkaman. Sama seperti manusia kalau lagi bertengkar, mereka ini suka adu mulut. Ikan sarkastik juga sama. Jadi dalam pertarungan sarkastik, adu jotos dengan menggunakan mulutnya yang lebar. Caranya dengan saling dorong dengan masing-masing membuka mulut. Warna-warni di mulut ikan ini bukan hanya untuk bertarung, tapi juga untuk berkomunikasi dengan sesama ikan sarkastik. Biar masalahnya cepat selesai, ya kan? Nah, kita tinggalkan yang suka berantem dan kita temui yang bersahabat. Mungkin kamu tidak asing lagi dengan kartun SpongeBob SquarePants yang mengisahkan persahabatan si SpongeBob dengan Patrick, si bintang laut. Tapi siapa sangka, kalau keberadaan SpongeBob dan Patrick bukan hanya ada di dunia fantasi film, tapi juga ada di dunia nyata. Berita ini baru saja dirilis oleh NOAA pada Agustus 2021 yang memperlihatkan keakraban antara dua hewan laut ini. Seorang peneliti bernama Christopher Mah mengungkapkan hasil penemuannya, yaitu sebuah spons kuning dan bintang laut merah muda di bawah perairan Atlantik. Sebuah kendaraan laut dioperasikan dari jarak jauh di sisi gunung bawah laut yang disebut bawah laut Retriever. Meski begitu, spesies ini masih sangat langka dan masih dalam proses penelitian lanjutan. Kebayang kalau kamu lagi menyelam terus ketemu sama hantu di dasar lautan? Rasanya pasti bikin jantung mau copot dan cepat-cepat mau naik ke permukaan. Tapi tenang saja, hantu yang satu ini tidak berbahaya. Belum diketahui pasti keberadaan ubur-ubur hantu ini, tapi menurut penelitian, ubur-ubur hantu menggunakan lengannya untuk berenang dan menjerat mangsanya, seperti yang banyak kita tonton di film-film. Selayaknya hantu, ubur-ubur ini berenang ke dalam dasar laut yang gelap gulita. Karena hanya bisa ditemukan di kedalaman laut, ubur-ubur hantu termasuk yang susah ditemui. Ini karena ubur-ubur hantu hanya bisa ditemukan di kedalaman 800 sampai 1.700 meter di bawah permukaan laut. Salah satu pengamatan yang dilakukan oleh Monterey Bay Aquarium Research Institute dengan mengirimkan kamera pengintai yang dikontrol dari jarak jauh. Tercatat sepanjang sejarah, BARI atau Monterey Bay Aquarium Research Institute baru berhasil menemukan spesies ini 9 kali. Sedangkan secara umum, sejak ditemukan di tahun 1899, para ilmuwan hanya bertemu sebanyak 100 kali di perairan dalam Teluk Monterey. Hewan yang satu ini bentuknya mirip belut, tapi ternyata masih satu famili dengan ikan pari. Dinamakan belut pelikan karena bentuk tubuhnya yang ramping dan mulutnya bisa menggembung seperti burung pelikan. Mulut gulper digunakan untuk menangkap hewan-hewan kecil seperti ikan, udang, dan kepiting kecil. Walaupun mulutnya besar, tapi gulper eel hanya bisa memangsa hewan kecil karena ukuran giginya yang juga kecil. Menurut penelitian, mulut gulper eel yang besar dan bisa kembang kempis tersebut hanya dilakukan untuk mengelabui musuhnya saat ia merasa terancam. Ukuran tubuh gulper eel dewasa bisa mencapai 1 meter, termasuk dalam kelas Actinopterygii, di mana gulper eel memiliki cahaya yang berpendar di tubuhnya, yang digunakan sebagai pencahayaan saat berenang di kedalaman. Gulper bisa bertahan di kedalaman 1.400 hingga 2.000 meter di bawah laut. Karena hidup jauh di bawah permukaan laut, gulper eel jadi jarang ditemukan oleh manusia. Berbeda dengan gulper eel, spesies yang satu ini mudah ditemui keberadaannya di dasar lautan. Hewan yang satu ini juga berkamuflase dan lebih mirip seperti karang, berwarna coklat dan putih. Karena habitatnya di dasar lautan, timun laut memiliki banyak keunikan, termasuk suka membersihkan pasir. Terdengar aneh, tapi cara ini dilakukan timun laut saat sedang mencari makan. Ia juga menelan pasir dan mengeluarkannya kembali dalam keadaan sudah bersih.